Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat. Kita berjumpa kembali dalam kimia kelas 10, membahas tentang hakikat dan peran kimia dalam kehidupan, metode ilmiah serta keselamatan kerja di laboratorium. Di kelas 10 ini di awal ya, sebenarnya kimia itu apa sih? Kalian tahu bahwa kimia itu merupakan salah satu cabang dari ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, kata kimia sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang namanya alkimia. Ya. Alkimia yang berarti apa? Perubahan benda atau zat. Jadi ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Nah, bagaimana peranan ilmu kimia terhadap kehidupan ini? Maka akan kita pelajari video berikut ini. Di sini nanti kita akan bagi menjadi dua sub pokok bahasan, yaitu hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan serta metode ilmiah, dan yang B, keselamatan kerja di laboratorium. Kalian tahu tentang ini ada gambar IPAL. Apa sih ini IPAL? IPAL itu adalah instansi pengolahan air limbah. Bagaimana Pak air limbah itu diolah yang awalnya beracun menjadi tidak beracun? Nah, itu adalah salah satu penerapan dari ilmu kimia. Nah, hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan serta metode ilmiah yang akan kita bahas adalah hakikat dari ilmu kimia. Ya. Hakikat dari ilmu kimia, kemudian peran ilmu kimia dalam kehidupan serta metode ilmiah. Kita pelajari hakikat ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia itu apa? Ilmu ya, ilmu yang mempelajari reaksi yang terjadi antara unsur atau senyawa, jadi bisa unsur, bisa senyawa, serta penggabungan dan perbandingan molekulnya sehingga menghasilkan senyawa baru. Nah, kita pelajari ya hakikat ilmu kimia. Itu tadi pengertian dari ilmu kimia. Nah, adapun ilmu kimia itu memiliki hakikat sebagai berikut. Jadi ilmu yang mempelajari tentang materi ya, bahwa susunan materi itu menunjukkan jenis atom atau unsur penyusun materi dan cara atom atau unsur tersebut saling berikatan. Contoh, gas nitrogen dan gas hidrogen yang semula tidak berwarna dan tidak berbau itu dapat bereaksi membentuk, misalkan ya, jadi nitrogen dan hidrogen itu akan membentuk apa? Amonia ya, NH3 yang berbau menyengat dan bersifat beracun. Nah, ini memiliki sifat yang berbeda dengan asalnya ya, senyawa atau unsur asalnya. Kemudian ada lagi bahwa hakikat ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari struktur materi. Nah, struktur materi itu adalah gambaran tentang keadaan atom-atom yang saling berikatan. Jadi gambarannya. Kan atom itu kan apa sih? Bagian kecil ya, yang partikel penyusun materi. Nah, jadi atom sejenis atau berlainan jenis itu dapat langsung bergabung membentuk molekul ya, dan atom dan molekul itu bersifatnya adalah netral. Nah, kumpulannya atom yang bermuatan itu namanya ion.
gitu. Kemudian ilmu yang mempelajari sifat materi. Nah, sifat materi itu mempunyai sifat khas yang membedakan dari materi lain. Ya, antara berbagai materi juga terdapat kemiripan sifat. Nah, sifat materi itu mencakup sifat fisik, ya, ada wujud dan penampilan, dan sifat kimia. Nah, sifat suatu materi itu dipengaruhi oleh tadi susunan dan struktur dari materi itu. Kemudian ilmu yang mempelajari perubahan materi. Nah, perubahan materi ini meliputi apa? Perubahan fisika, ya, fisika dan perubahan kimia. Jadi kalau fisika itu tidak menghasilkan zat baru, tapi kalau kimia itu menghasilkan zat baru. Nah, dalam proses perubahan struktur selalu melibatkan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Ya, ada energi yang menyertainya. Oke, dari sini semoga bisa dipahami hakikat ilmu kimia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang susunan materi, struktur materi, sifat materi, ya, terus perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Next, berikutnya peran ilmu kimia dalam kehidupan, ya. Pada cabang nanti kita akan membahas pada cabang ilmu kimia, kemudian manfaat ilmu kimia di berbagai bidang kehidupan, kemudian peran ilmu kimia dan menyelesaikan masalah global, serta karir di bidang kimia. Jadi kimia itu sangat luas sekali, ya. Cabang-cabang ilmu kimia, kalau kalian mempelajari kimia murni, itu ada kimia organik, ya, kimia organik. Ini adalah ilmu kimia yang mempelajari tentang kajian struktur, komposisi, reaksi, sintesis senyawa-senyawa organik seperti alkohol, karbohidrat, bensin, dan lain sebagainya, ya. Mensintesis senyawa-senyawa organik. Kemudian ada kimia anorganik, yaitu mengkaji senyawa-senyawa anorganik, sifat dan pembuatannya. Contohnya senyawa anorganik itu garam, mineral, senyawa logam, dan material. Kemudian ada kimia analitik, yaitu mengkaji penelitian tentang ilmu kimia kualitatif dan kuantitatif dan kualitatif, ya. Ini kuantitatif, ya, dan kualitatif. Kuantitatif dan cenderung berkaitan dengan pengembangan dan aplikasi peralatan analitik, ya, ini di laboratorium itu, ya. Kemudian ada biokimia, kimia yang berbau biologi, yaitu mengkaji ilmu kimia yang berkaitan dengan biologi, ya, khususnya sifat dan komposisi senyawa dalam makhluk hidup serta hasil perubahannya. Kajian meliputi contohnya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan enzim. Oke, dari sini ada juga kimia lingkungan, ya, itu mengkaji masalah lingkungan serta seperti pencemaran, penanganan limbah atau sampah, dan pengadaan air bersih. Kemudian ada kimia farmasi, itu mengkaji tentang penelitian mengenai isolasi zat aktif bahan alam, pembuatan sintesis, pengembangan bahan alam yang berkhasiat obat. Kemudian kimia fisik. Kimia fisik itu mengkaji ilmu kimia yang berkaitan dengan ilmu fisika seperti energi yang menyertai reaksi kimia, sifat kimia, sifat fisika dan sifat kimia serta perubahan kimia. Kemudian ada kimia pangan, ya. Ada kimia pangan mengkaji ilmu kimia yang berkaitan dengan ilmu fisika serta energi yang menyertai reaksi kimia, serta fisika dan sifat kimia serta perubahan kimia pada makanan-makanan, ya. Kemudian ada kimia inti, yaitu mengkaji tentang
ini ya, apa itu namanya, mengkaji tentang perubahan zat-zat radioaktif ya. Kemudian penanganan dan pemanfaatannya dalam bidang kedokteran, pertanian, dan hidrologi. Seperti itu. Jadi ilmu kimia itu luas sekali ya. Maaf ya, yang di kimia pangan ini terjadi kesalahan ya. Ini ilmu kimia yang mengkaji tentang penelitian untuk meningkatkan kualitas ya. Ini meningkatkan kualitas bahan pangan. Yang ilmu pangan ya, ini terjadi kesalahan di sini. Zat adiktif makanan, zat yang ditambahkan untuk makanan itu ya, biar makanannya awet, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pangan dan hal-hal tentang pangan. Itu adalah kimia pangan. Bisa dipahami dari sini? Next, berikutnya manfaat ilmu kimia di berbagai bidang kehidupan. Ada bidang kedokteran, itu pembuatan obat-obatan, kemudian bidang pertanian, ini pembuatan pupuk buatan dan pestisida, kemudian bidang geologi, itu penentuan unsur-unsur yang terkandung dalam bebatuan atau benda-benda alam, kemudian bidang teknik sipil. Nah, ini pupuk, ini salah satu contoh di bidang pertanian. Nah, manfaat ilmu kimia selanjutnya adalah bidang biologi. Itu penentuan struktur dan sifat senyawa karbohidrat, protein, enzim, lemak, dan asam nukleat. Kemudian bidang hukum, ini contohnya pemeriksaan sidik jari dengan larutan AgNO3. Kemudian bidang mesin ya, contoh mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin. Kemudian peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global ya, bahwa ilmu kimia itu merupakan sumber alternatif seperti alkohol ya, bisa merupakan sumber alternatif seperti alkohol. Kemudian untuk pembuatan biogas ya, itu juga bisa menggunakan bahan baku kotoran hewan atau ternak. Jadi minyak bumi itu bisa diganti ya dengan menggunakan biogas. Kemudian program langit biru misalnya melengkapi knalpot kendaraan dengan katalis converter seperti itu. Next, kemudian karir di bidang kimia, bisa bidang pengendalian mutu dalam industri kimia, kemudian bisa bidang produksi di industri petrokimia, kemudian bisa menjadi peneliti di laboratorium dan pusat pengembangan milik pemerintah, kemudian misalkan Balai POM kayak gitu ya. Kemudian tenaga pendidik bidang kimia dan lingkungan pendidikan, misalkan jadi guru ataupun dosen ya. Jadi sangat luas sekali ya karier di bidang ilmu kimia. Baik, kita pelajari tentang metode ilmiah. Karakter metode ilmiah itu ada bersifat kritis dan analitis, kemudian bersifat logis, bersifat objektif, bersifat konseptual, dan bersifat empiris ya. Ini karakter dari metode ilmiah. Next, kemudian tahapan metode ilmiah ya. Tahapan metode ilmiah ini di kelas di SMP ya, pernah ya, ataupun di SD kalian tahu tahapan-tahapan metode ilmiah, yaitu merumuskan masalah. Kemudian merumuskan masalah itu paham ya kalian. Tahap pertama itu merumuskan masalah. Jadi masalah itu dapat ditentukan tanpa sengaja atau melalui pengamatan atau fenomena. Nah, jika masalah telah ditentukan, selanjutnya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya ya.
Kemudian kita ke menyusun kerangka teori, ya. Menyusun kerangka teori ini setelah kalian merumuskan masalah kan diperlukan informasi berbagai teori atau fakta-fakta di lapangan untuk mendukung masalah tersebut, ya. Jadi tahapan selanjutnya itu menyusun kerangka teori berdasarkan contoh contohnya misalkan kelarutan gula dalam air. Nah, teori-teori apa yang diperlukan yang bersangkutan dengan pengertian kelarutan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi ini isinya teori-teori semua, ya. Kemudian merumuskan hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara, ya. Jawaban sementara. Jawaban sementara dari rumusan masalah yang masih memerlukan pembuktian berdasarkan data yang telah dianalisis. Berdasarkan kerangka teori yang telah disusun tadi dapat dirumuskan suatu hipotesis dari masalah yang ingin diteliti. Ya, misalkan contoh hipotesis dapat dirumuskan, misalkan suhu dan pengadukan dapat mempengaruhi kelarutan gula dalam air, seperti itu. Kemudian penelitian, ya, penelitian eksperimen. Jadi untuk menguji hipotesis itu dilakukan dengan cara menganalisis data, ya. Nah, data itu dapat diperoleh dengan berbagai cara, ya, yaitu dengan melakukan percobaan atau eksperimen. Nah, percobaan yang dilakukan itu akan menghasilkan data untuk memudahkan menarik kesimpulan. Jadi pengujian hipotesis juga berarti mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dalam hipotesis. Nah, setelah kita melakukan penelitian atau eksperimen, akhirnya kita mengolah dan kan kita mendapatkan data itu. Nah, setelah data diperoleh, maka kita bisa mengolah dan menganalisa data. Nah, berdasarkan eksperimen diperoleh suatu hasil pengamatan berupa kumpulan informasi, kan, yang diperoleh menjadi catatan pengamatan atau data. Nah, data itu bisa berupa data kualitatif atau angka-angka yang menunjukkan lamanya, misalkan waktu yang diperlukan tadi gula, ya, sampai gula larut sempurna, jumlah massa gula, suhunya gula. Adapun juga kalau kualitatif itu berupa informasi mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadinya proses pelarutan, misalkan pengadukan dan bentuk partikel gula sebelum dilarutkan, kayak gitu. Kemudian menarik kesimpulan. Nah, setelah kita menarik kesimpulan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan tadi, kita akhirnya membuat publikasi hasil, yaitu menyusun teori. Nah, dari sini bisa, ya, tahapan-tahapan metode ilmiah. Next kita ke metode ilmiah, yaitu sistematika laporan penelitian, ya. Bagaimana sistematikanya? Itu ada judul, ya. Judul penelitian, kemudian ada kata pengantar, ada daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar isi, kemudian ada abstrak. Bab 1 itu adalah pendahuluan, bab 2 itu adalah tinjauan pustaka yang berisi teori-teori. Bab 3 itu metode penelitian. Metode penelitian ini berupa ada alat, kemudian ada bahan yang digunakan, kemudian ada cara kerja, ya. Di metode penelitian ini, kemudian bab 4 itu hasil dan pembahasan, ya, dibahas di sini, dari hasil dibahas. Kemudian bab 5 itu kesimpulan dan saran. Selanjutnya adalah daftar pustaka dan lampiran. Ya, bisa dipahami, ya, dari sini tentang metode ilmiah dan cara membuat laporan. Baik, kita ke subbab berikutnya, yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium, kita akan membahas tentang alat-alat laboratorium dan kegunaannya, bahan kimia, sifat dan simbolnya, kemudian penanganan sampah dan limbah laboratorium serta keadaan darurat. Yang keempat,
petunjuk dan larangan di laboratorium. Next, berikutnya kita bahas alat-alat laboratorium. Kalian tahu ya tabung reaksi? Tabung reaksi itu gunanya untuk mereaksikan bahan kimia ya dan menyimpan larutan kimia dalam volume sedikit, kan kecil tabung itu. Kalian tahu juga tentang glass beaker atau beaker glass, yaitu menampung dan mencampur bahan kimia. Kemudian ada pipet tetes, yaitu pipet itu untuk mengambil ya larutan dalam volume sedikit. Kemudian ada gelas ukur ya, itu untuk mengukur volume larutan. Kemudian ada labu ukur yang ini bentuknya apa ini? Bulat di bawah datar seperti ini ya. Ini membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Ini untuk membuat larutan. Kemudian kalian tahu pengaduk, yaitu untuk mengaduk saat melarutkan zat padat dalam pelarut sehingga zat padat larut dengan sempurna. Oke, next berikutnya masih di alat-alat. Ini ada rak tabung reaksi. Ya, di SMP mesti sudah tahu ya, ini tempat meletakkan tabung reaksi ya, tempat meletakkan tabung reaksi. Kemudian ada pembakar spiritus. Ini sebagai alat pembakar, ada corong kaca. Ini sebagai alat untuk menopang saat memindahkan larutan ke wadah lain supaya tidak tumpah ya. Atau juga untuk membantu menyaring dengan menggunakan kertas saring filter. Kemudian seperti ini ada Erlenmeyer. Ini menampung ya dan mencampurkan bahan larutan atau cairan, bisa digunakan dalam proses titrasi. Ini juga bisa digunakan untuk titrasi. Kemudian di sini ada penjepit tabung ya. Ini untuk memegang tabung reaksi ketika dipanaskan. Di sini ada mortar atau alu ya yang biasanya di bidan-bidan. Ini untuk menggerus dan menghaluskan bahan-bahan kimia yang padat. Next berikutnya ada ini lambang, ini bahan, kita ke bahan kimia, sifat dan simbolnya ya. Bahan kimia, sifat dan simbolnya. Di sini ini ada simbol tengkorak nih. Nah, kalian tahu semua ini. Sifatnya kalau simbolnya tengkorak itu sifatnya toksik, beracun. Contohnya apa? Merkuri, gas, klorin, sianida, itu ya, itu beracun. Nah, ini ada gambar ledakan nih. Nah, ini namanya mudah meledak ya, eksplosif. Contoh amonium nitrat ya, nitroselulosa. Nah, ini kalau ini meledak, ini kayak gambar terbakar ya kan, mudah terbakar atau flammable. Contohnya dietil ether, keton, alkohol itu ya. Next berikutnya gambar seperti ini adalah radioaktif ya. Contohnya uranium, polonium, radium gitu ya. Nah, terus ada lingkaran, terus terbakar ya. Nah, ini oxidizing ya, pengoksidasi ya, mudah teroksidasi ya. Ini contohnya kalium dikromat, hidrogen peroksida seperti gitu. Nah, tanda seperti ini disilang, ini bahaya, berbahaya, harmful. Jika masuk melalui pernafasan mulut ya, ini berbahaya atau harmful. Masuk ke mulut ya, dan kotak kulit. Contohnya kloroform. Oke, next berikutnya masih di alat tanda ini ya, simbol. Kalau lambang tangan bahan kena cairan terus kemudian dia terkorosi, ini namanya korosif ya. Korosif, contoh asam nitrat, asam sulfat gitu. Kemudian ada tanda silang gini, ini menyebabkan iritasi, iritan ya. Contohnya amonia, belerang, dioksida gitu ya. Kemudian ada ikan, gambar ikan sungai pohon kering, ini berbahaya bagi lingkungan ya, dangerous for lingkungan ya, berbahaya untuk lingkungan, natural polluting ya. Ini contohnya apa? Perak nitrat reaksi 2 klorida. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Next,
kita penanganan sampah dan limbah laboratorium serta keadaan darurat nih. Petunjuk umum menangani pembuangan sampah. Ada flame chemical, yaitu hanya dapat dibuang di saluran pembuangan atau tempat sampah jika tidak bereaksi dengan air, tidak eksplosif, tidak bersifat radioaktif, tidak beracun, komposisinya ya diketahuinya jelas. Kemudian ada larutan basah ya. Bagaimana penanganannya? Sebelum dibuang larutan basah ya, kecuali alkali hidroksida harus dinetralkan terlebih dahulu. Bagaimana kalau larutan asam? Ini sebelum dibuang larutan asam harus dinetralkan pada tempat dan prosedur sesuai ketentuan laboratorium. Kemudian pelarut yang dapat langsung dibuang ke saluran pembuangan ya, ini pelarut yang tidak mengandung halogen. Next, bahan mengandung merkuri ya. Pembuangan bahan yang mengandung merkuri ini seperti pecahan termometer, kemudian manometer, pompa merkuri, ini harus dilakukan secara ekstra hati-hati ya, jangan langsung dibuang. Kemudian bahan radioaktif, ini sampah radioaktif ini memerlukan penanganan khusus ya. Kemudian air pembilas ini harus bebas merkuri, sianida, amoniak, minyak, lemak ya, bahan beracun dan berbahaya lainnya sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Kemudian penanganan sampah dan limbah laboratorium serta keadaan darurat ya. Petunjuk umum penanganan kebakaran. Jika nyala apinya kecil ya, lakukan pemadaman dengan alat pemadam air ringan atau APAR. Kemudian matikan sumber arus listrik atau gardu agar listrik tidak mengganggu upaya penanganan kebakaran. Yang berikutnya, lokasi api supaya tidak merebet ke arah bahan bakar mudah terbakar lainnya ya. Ini lokalisasi ya api supaya tidak merembet. Kemudian jika api mulai membesar, jangan mencoba untuk memadamkan api dengan APAR ya. APAR tadi apa? Alat pemadam api ringan. Segera panggil mobil unit pertolongan berbahaya kebakaran ya, PBK terdekat atau pemadam kebakaran. Kemudian bersikap tenang dalam menangani kebakaran dan jangan mengambil tindakan yang berbahaya, membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Oke, ke petunjuk dan larangan di laboratorium. Kalau kalian masuk di laboratorium, kalian harus membaca petunjuk praktikum atau merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktek. Kemudian yang B, menggunakan kacamata pengaman atau penutup wajah biar mukanya tidak terpecik ya. Yang C, bagi yang menggunakan lensa kontak harus berhati-hati dan menjaga agar tidak ada bahan kimia yang masuk ke mata. Sebaiknya malah ini ya, pakai kacamata aja ya, bahkan jangan lensa kontak ya. Yang D, menggunakan sarung tangan apabila diperlukan. Yang E, selama bekerja di laboratorium harus menggunakan baju laboratorium dan harus dikancingkan dengan baik untuk melindungi diri, mencegah kontaminasi pada baju yang digunakan. Kemudian bagi wanita yang berambut panjang diharuskan mengikat rambutnya. Kemudian yang G, dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Ya, maaf ya tadi hal-hal yang diperlukan di laboratorium ya. Kemudian yang H, menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium. Kemudian yang I, pastikan bahwa keran air tidak bocor sewaktu hendak menggunakan bunsen. Yang J, pastikan bahwa keran air selalu dalam keadaan tertutup sebelum dan sesudah melakukan praktikum. Yang K, jagalah agar semua senyawa dan pelarut jauh dari mata, kulit, mulut, kulit, mata dan pakaian. Yang L, jika terkena bahan kimia bersikaplah tenang dan jangan panik. Yang M, apabila kulit terkena bahan kimia jangan digaruk agar tidak menyebar. Segera bersihkan bagian kulit yang mengalami kontak langsung menggunakan air bersih.
Oke, semoga bisa dipahami materi ini. Silahkan yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Semoga materi ini bermanfaat. Like dan share ke temannya. Saya ada quote dari Albert Einstein, try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Ya, cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, tapi jadilah orang yang bernilai. Dari Albert Einstein. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.